Kalau saya beli handphone itu tuh sebenarnya aset atau kewajiban sih? Kalau saya beli rumah itu aset atau kewajiban sih? Kalau saya beli mobil itu aset atau kewajiban sih?" Ini adalah sebuah perdebatan, ada sebuah perdebatan yang sebenarnya apa ya? Kalau bagi kita yang paham dengan prinsip kecerdasan finansial, oh ini jawabannya gampang banget. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana membedakan aset dan kewajiban. Banyak orang nggak mengerti tentang kecerdasan finansial, tidak memiliki pendidikan finansial yang cukup, sehingga mereka kebingungan membedakan antara mana yang aset, mana yang kewajiban, mana yang membuat lebih kaya, mana yang akhirnya membuat miskin. Dan inilah yang menjadi perbedaan yang sangat besar antara mereka yang akan kaya atau mereka yang akan miskin sebenarnya. Sebenarnya gini, kita harus tahu prinsip dasarnya, filosofinya kita harus paham dulu. Apa sih itu aset? Apa sih itu kewajiban? Aset simpelnya adalah apapun yang ketika kita beli dan kita miliki akan terus menghasilkan income, menghasilkan uang ke kantong kita, ke rekening kita, semakin lebih banyak jumlahnya uangnya mengalir ke kantong kita, memberikan kita passive income dengan atau tanpa kita bekerja. Itu aset. Kewajiban sebaliknya, apapun yang kita miliki dan selama kita miliki terus mengambil uang dari kantong kita, dari rekening kita. Jadi aset ngasih kita makan, kewajiban harus kita kasih makan. Sesimpel itu. Nah, pertanyaannya sekarang kita lihat contohnya. Kita udah paham nih filosofinya, kita udah paham fundamentalnya, basicnya. Kita udah paham apa itu pengertiannya, pemahamannya udah ngerti nih. Sekarang kita harus lihat contohnya. Misalnya mobil. Contoh paling gampang mobil. Ada yang orang mengatakan, wah ini adalah aset saya. Mobil adalah aset saya. Kenapa? Karena misalnya mobil ini harganya kalau udah jadi mobil antik harganya naik nih. Nah, itu dibilang jadi aset. Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya mobil itu ketika kita beli keluar dari showroom, harganya naik apa turun? Jeder baru keluar dari pintu langsung turun setengah. Langsung turun setengah. Lalu kemudian kita harus isi bensin, bayar servisnya, bayar pajak STNK-nya. Itu kan semuanya adalah apa? Pengeluaran. Belum lagi kalau misalnya mobilnya diasuransi, pengeluaran, 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 bayar servis bulanan, ganti oli, semuanya itu adalah apa? Biaya, 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 dan biaya. Ketika sesuatu mengeluarkan uang dari kantong kita, maka itu adalah kewajiban. Handphone, handphone adalah aset atau kewajiban. Sekarang kita lihat handphonenya dipakai buat apa dulu. Misalnya handphone ini kita beliin casing, kita harus isiin pulsa, isiin data, isiin kuota. Lalu misalnya ketika rusak kita servis handphonenya. Atau mungkin sekalian handphonenya diasuransi. Apa itu apa sih? Keluar biaya, keluar biaya, keluar biaya. Maka itu adalah kewajiban. Tidak akan membuat Anda kaya. Tapi ketika barang yang sama, misalnya mobil nih, oke, keluar biaya macam-macam, tapi mobilnya digunakan misalnya Anda gokarkan, Anda grabkarkan, Anda sewakan sehingga secara overall selain ada pengeluaran juga memberikan pemasukan di mana pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya, sehingga memberikan Anda net passive income, sehingga ujung-ujungnya memberikan Anda income, ada lebihnya, meskipun lebihnya hanya 300.000, 400.000, tapi memberikan Anda passive income, maka mobil itu menjadi sebuah aset. Handphone misalnya, yes, diisiin pulsa, kalau rusak dibeliin kalau rusak di servis, bayarin asuransi misalnya, dikasih aksesoris macam-macam. Tapi misalnya Anda gunakan untuk berbisnis, Anda gunakan untuk nge-shoot Anda untuk nge-vlog seperti itu sehingga vlognya bisa menghasilkan income, maka di sana handphone Anda, ketika pun ada pengeluaran untuk handphone Anda tapi tetap bisa menghasilkan income dan netnya itu adalah income, profit positif dari handphone Anda, maka handphone Anda adalah aset. Orang kaya mindsetnya ketika mereka membeli sebuah kewajiban, mereka akan berpikir bagaimana caranya mengubah kewajiban tersebut menjadi aset. Apapun bisa menjadi aset, apapun bisa menjadi kewajiban tergantung penggunaannya.
Rumah ketika digunakan untuk diri sendiri dan kita harus bayar maintenance-nya, bayar pajaknya dan segala macam perawatannya, itu menjadi kewajiban. Tapi rumah yang sama ketika misalnya kita sewakan, kita Airbnb-kan, kita masukin di misalnya di booking.com, kita jadikan kos-kosan, memberikan income bagi kita, maka rumah itu menjadi aset. Orang kaya jago banget mengubah awalnya kewajiban menjadi aset. Orang kaya selalu berpikir bagaimana kewajiban yang mereka beli bisa menjadi aset yang malah memperkaya mereka. Seorang mentor saya hobinya mobil. Hobi banget mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli mobil banyak banget dan mobilnya itu sama dia disewakan untuk turis-turis yang datang ke negaranya, ke kotanya, sehingga bukannya mobil mewahnya jadi kewajiban, malah jadi aset, malah jadi bisnis besar. Penyewaan mobil mewah ini dahsyat luar biasa. Orang kaya jago banget mengubah kewajiban menjadi aset. Oh, this is the best. Nah, makanya kalau Anda ingin belajar lebih lanjut bagaimana caranya untuk bisa memahami apa itu aset, bagaimana cara membangun peternakan uang, saya ingin mengajak Anda untuk belajar langsung dan Anda bisa download ebook gratis strategi membangun peternakan uang. Ada di bawah linknya, ada di bawah description video ini. Anda bisa download linknya, itu gratis. Anda bisa klik linknya lalu download ebooknya secara gratis. Ada di bawah linknya, download ebooknya membangun peternakan uang secara gratis. Oke, kalau misalnya Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda like videonya, Anda share video ini kepada teman-teman Anda, karena saya ingin mencetak lebih banyak lagi orang kaya, orang sukses secara finansial di Indonesia. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube D7TV supaya semakin banyak orang yang sukses dan semakin banyak, dan Anda juga tidak akan kelewatan materi-materi berikutnya. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.